memberikan manfaat kada? Contohnya kita melihat sebelum corona 3 tahun yang lalu, haul yang jadi sorotan Republik Indonesia sampai RI 1 Pak D. Jokowi itu datang. Jadi sorotan publik, seberataan jenderal-jenderal datang, menteri-menteri datang. Haulnya duduk wara. Sidin kada diberi sambutan tahu, tidak memberikan manfaat di sini. Tapi ada apa dengan peringatan haul itu sampai berbondong-bondong dari Samarinda, dari Buntok, dari Ampa, dari penjuru-penjuru Kalimantan kan mau dihitung, dari Jawa, seberataan. Bahkan apakah sampai di situ aja, di jalan-jalan ada yang nasi gratis, ada yang rest area di sana makan sepuasnya. Banyu ini kan baharaga, banyu ini roti kada baharaga. Di Balangan sana ulun mendengar ada nang bensin 2 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buringan nang menjawab salam, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Amin. Nang lebih kencang lagi yang menjawab salam, insya Allah setelah keluar dari perkumpulan ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada ni'matul Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ja'alallah wa iyyakum min ummati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa min rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'alal qiyam wa siyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa taufiqul hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah ya arhamar rahimin. Amin. Al mukarramun wal muhtaramun, yang ulun muliakan serta yang ulun hormati, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ayahanda Tuan Guru Haji Fauzi, juga guru-guru di sini, Guru Sahibul Qoriyah. Siapa tadi Guru Sahibul Qoriyah? Guru Haji Abdul Hadi, nama orang asli enggak? Masya Allah beliau. Kalau Guru Abdul Khalik yang mana? Guru Abdul Khalik yang mana? Sana. Kalau beliau nih Sahibul Qoriyah, guru siapa? Wah, guru Santiago. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keberkahan kita dengan kita berkat berkumpul, berkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berkat para habaib, dan juga wabil khusus juga pada malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita mengadakan acara haul yang ke-17 almarhum al-alimul alamah al-arif billah Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sukumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau derajat yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, berkat kita mengingat seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga di sini Kanda Haji Gifari, juga wabil khusus salam ta'zim ulun Sahibul Bait Amanda Bapak Haji Mahmud dan sekeluarga. Masya Allah, beliau pada malam hari ini beliau mengadakan acara seperti ini
Dan belum teringat 1 tahun yang lalu beliau mengadakan di pagi hari, ini malam hari pula, Masya Allah. Karena tahun kena subuhnya bang sidin, ketika malam. Mudahan sidin hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat sekeluarga, dan mudah-mudahan kita seberataan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita bersyukur malam hari ini cuaca alhamdulillah mendukung. Untuk beberapa hari ini kan hujan ya Masya Allah. Apalagi peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul abahkur sekumpul pada malam hari ini. Kita alhamdulillah tenang, santai. Tadi kita mendengarkan baca maulid, kita mendengarkan tadi pujian sekilas daripada syair-syair riwayat siapa Abah Guru Sekumpul, itu menenangkan hati kita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur alangkah nikmatnya Allah Ta'ala memberikan kita di bulan Rajab ini banyak acara-acara seperti ini. Mungkin acara Isra wal Mi'raj sudah kita kenal semenjak dahulu. Namun dalam 17 tahun terakhir ini, setelah wafatnya Abah Guru Sekumpul, itu khususnya umat Kalimantan Selatan merasa tidak lengkap bulan Rajab inilah amun kada acara mahau. Walaupun 2 tahun terakhir ini kita ditimpa dengan koronaan, akan tetapi tidak melemahkan semangat untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Apalagi belum seminggu kita lihat di seberang sana di pondok pesantren Darul Ulum, sampai ke berapa belum dengar kabarnya amuntai kada kau dilewati ya macet. Amuntai Masya Allah mengundang tokoh-tokoh yang ada di musola Raudhah Abah Guru Sekumpul, Masya Allah menjadi daya perhatian, daya tarik dari kabupaten sebelah Hulu Sungai Selatan, Tabalong, ada sampai ke provinsi sebelah Buntok, Ampah. Masya Allah. Padahal Sidin sudah meninggal 17 tahun yang lalu. Padahal beliau 17 tahun yang lalu sudah meninggal. Namun orang ingin mengambil keberkahan beliau. Nah, ini istilah di dalam perkataan para alim ulama, seseorang yang telah wafat memberikan manfaat kepada yang hidup. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Cil, ada kenyamukan situ aja. Cuma apalagi nanti gudang lah nyamukan kah? Dari gaung mana situ mata. Masih semangat loh. Hanya jam 10 kena. Biar nyaman kan boleh jauh. Sejam mulai sini boleh biar seberapa jamnya tambus ke Kelambu. Tertawa-tawa saja. Pada ketika malam Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini yang kita kenal dengan malam 27 Rajab, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada ketika beliau selesai mendapatkan perintah yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat. Sholat ini ada lagi lah, nak ada sembahyangan lagi lah, yang ada. Kalau ada lagi nang masih nang kada tapi ke masjid, atau ampihan sudah deh, kaum sudah. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj ini menggambarkan kita momen-momen yang ada pada sholat, yaitu pada ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi kita mendapatkan perintah yang mana perintah tadi kada sembarangan. Kalau urusan puasa, zakat, haji, perintah-perintah yang lainnya wahyu diturunkan lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi urusan yang satu ini, urusan sembahyang, urusan sholat, itu
ada apa? Jadi Nabi itu dipanggil langsung. Kita itulah sudah di kiau atasan lah, bupati kan. Tapi bupatinya mana di kiau orang ini? Atau siapa kata gubernur kan? Pasti itu sesuatu dokumen penting atau urusan penting. Tapi kalau dikirimkan ke rumah ya atau lewat edaran-edaran itu tidak seberapa penting daripada yang penting yang langsung dipanggil. Nabi SAW beliau diberikan perintah 50 rakaat. 50 waktu kali 50 rakaat. 50 waktu ya 50 rakaat kayak 3 kali tarawih. Tarawih kan 20 aja. Itu jadi masih ada nama nawar ya tarawih itu. Situ tercapat sedikit guru aja. Hakonnya berjalan musola di parak rumah 20 meter, hakon berjalan ke 2 pa sana talakas sedikit je imamnya je imam Pasporios. Parak lagi lah kita puasaan leh. Ini parak puasaan tuh timbul pulang virus nang hanyar. Gitu bang kita nih akhir zaman nih. Paparak acara umat Islam, paparak yang mudik atau orang berkurban, orang maulid itu timbulan virus-virusnya. Tapi karena paparak Natal, paparak tahun baru, tuh raumnya. Kedagaan, ada kabarnya maksudnya. Memang ada juga virusnya, ya kabarnya ya namanya tumburnya. Mudahan kita sebenarnya selamat dunia akhirat dari fitnah-fitnah akhir zaman dibunguli orang banyak kita nih. Iya, dibunguli orang nya. 50 waktu biar pikirkan pemerintahkan pertama tuh 50 waktu kalau enak langsung 5 waktu nang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kan ada yang nawar subuh kan aja guru aja masih belum dapat hidayah. Ada yang menawar nang 5 ada yang masih kayak menawar. Ya kan kayak ini berapa? No? Sehari malam berapa waktu sembahyang? 6 kah? 6 guru aja langsung sembahyang kipayah. 50 waktu diperintahkan. Jika itu terrealisasi ya bayalah. Misalnya ada lagi dikit-dikit Allahu Akbar, bisa kan diingat lagi ini sembahyang nang keberapa? Subhanallah. Pada ketika Nabi SAW mendapatkan itu, apakah langsung ya Allah ini? Kebanyakan kada adab Nabi. Kita lihat akhlak beliau. Ketika diperintahkan 50, beliau kada langsung menyerah kada. Padahal dia tahu aja umat-umat yang zaman akhir yang lama-lama dibandingkan umat-umat sebelumnya. Namun pada ketika beliau turun singgah di langit yang di bawah langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, ada apa pilih yang diperintahkan apa? 50 sembahyang. Parai. Umat ulun nang taguh-taguh. Umat ulun nang kuat-kuat. Kada sanggup ada yang bilang hapus di sini. Apalagi umat pian nang halus-halus kena usah minta pulang Allah taala kena minta kurangi 5. Dikurangi berapa? 5 turun pulang jadi 45. 45 kan sanggup juga minta pulang pian. Begitu pulang balik sampai 5 rakaat aja 5 waktu sembahyang. Akhirnya ujar Nabi Musa minta lagi. Tapi Nabi SAW rasa malu beliau. Jangan Nabi supan menabona pulang balik ini. Nabi Musa ini sadang tua. Kenapa? Jangan ada tadi langsung minta no. Nah, di sinilah Nabi Musa ingin memandang wajah agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Pancaran nur Nabi Muhammad yang disasahi Nabi Musa. Akhirnya 5 rakaat lah sudah ditetapkan sampai sekarang 5 rakaat. Alhamdulillah. Kita lihat Nabi Musa sudah wafat belum? Pada waktu itu. Nabi Musa sudah wafat belum? Sudah. Lawas sudah Nabi Musa tuh. Sebelum beberapa abad daripada Nabi Muhammad waktu dilahirkan Nabi Muhammad. Sudah wafat kada?
Kita lihat contohnya itu Nabi Musa telah wafat memberikan manfaat untuk orang ke depan yang akan hidup. Contohnya kita merasakan 5 rakaat. 5 rakaat ya kakak ada Nabi Musa menyuruh orang-orang karena negosiasi lawan Allah untuk kita kurangi bisa kita 50 rakaat. Nah inilah kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Seseorang yang telah wafat, yang telah meninggal memberikan manfaat bagi yang generasi yang hidup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga abah guru sekumpul kita lihat. Mungkin bubuan pian sebagian besar ada yang belum pernah melihat langsung wajah abah guru sekumpul. Ada yang belum pernah duduk lawan sidin. Karena abah guru sekumpul 17 tahun sudah meninggal. Mungkin orang-orang yang berguru sama beliau itu mungkin sudah tua atau sudah meninggal. Kita lihat memberikan manfaat kada. Contohnya kita melihat sebelum corona 3 tahun yang lalu, haul yang jadi sorotan Republik Indonesia sampai RI 1 Pak D. Jokowi itu datang. Jadi sorotan publik, seberataan jenderal-jenderal datang, menteri-menteri datang. Haulnya duduk wara. Sidin kada diberi sambutan tahu. Tidak memberikan manfaat di sini. Tapi ada apa dengan peringatan haul itu sampai berbondong-bondong dari Samarinda, dari Buntok, dari Ampa, dari penjuru-penjuru Kalimantan kada mau hitung. Dari Jawa seberataan. Bahkan apakah sampai di situ aja di jalan-jalan ada yang nasi gratis. Ada yang rest area di sana makan sepuasnya. Banyu ini kan baharaga, banyu ini. Roti kan baharaga. Di Balangan sana ulun mendengar ada nang bensin 2 liter sorong. Diminum kah ada? Masukkan ke dalam tangki juga. Kalau yang bagi bensin bisa diminum. Biasa dipakai di kendaraan, dimasukkan ke tangkinya karena diminum. Mau bensin. Hubung ulan makan minum bensin gitu. Banyak ada yang berbagi tambal ban gratis. Wah, madangi miris kan ada juga. Jadi kan itulah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk memudahkan umat Nabi Muhammad untuk berkumpul di sana bertahlil, di sana mendengarkan maulid, di sana berkumpul. Ada yang ziarah, yang kawan ziarah. Apakah mereka dibayar kalau disukumpul dia berbagi duit 100.000 sorong kada? Bahkan mereka menyiapkan jauh-jauh hari, ada nang menyervis kendaraan berdahulu seminggu, ada nang pacangan anggaran ke sekumpul. Ini bensin misalnya sekalinya kada terpakai duitnya. Di Binuang makan, di Rantau makan, sampai ke sekumpul kadang awal lagi makan, mikir akan membuang makanannya kemana. Kada tahu nak duitnya, istilah lah, nah targetnya ini jangan bukan bensin sih ini, dah cukup aja 150.000. Wah, sekalinya kada terpakai, ada kayak itu ya. Terjebak macet, banyak. Kalau kita orang terjebak macet loh, tapa malam, inilah suatu momen yang tapa malam dalam macet. Tidak ada sejarahnya lagi. Tapa malam macet. Subhanallah. Ini seseorang yang telah wafat memberikan kesan terbaik bagi orang yang masih hidup, yaitu seperti Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Allah yarham. Mudah-mudahan berkah beliau kita kawan nantinya berkumpul sama beliau. Amin. Di akhirat di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hidup beliau 63. Kata Tuhan benar beliau 63 tahun. Namun dari kecil, sekilas dari manakib beliau, dari kecil itu beliau sudah dididik, tidak lepas daripada didikan orang tua beliau. Coba kita lihat orang tua beliau ikut andil dalam pendidikan dari halus. Iya nyaman sedikit, namun mulai halusnya menyetel, namun sudah ganal tuh tempeleng lagi dah. Kekanakan tuh lah melitagur mulai halus tuh paling ancat dah. Namun sudah Tuhan 16 ke atas, aham juga kan.
Dari halus Abah Guru Sekumpul dalam riwayat manaqib beliau itu abah beliau menanamkan sifat dermawan kepada Abah Guru Sekumpul. Dari halus belum balik kan kayak orang kakanakan. Pada suatu hari beliau itu setiap malam beliau belajar mengaji kepada guru beliau yang bernama Hasan. Guru beliau mengaji kayak kita ini kan Al-Quran. TPA dulu kan mengaji antara rumah ke guru orja mungkin adanya masih berlaku gitu. Maghrib, ini kekanakan ya Allah maghrib masing-masingnya nah. Cari wifi. Ya tadi ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudahan anak kita terhindar daripada kebodohan tersebut. Mengaji beliau dengan guru beliau. Sebelum beliau tulak mengaji, dititipkan oleh abah beliau untuk siapa ini minyak tanah, minyak gas. Sebotol minyak tanah gasan perguruan. Di sini abah beliau menanamkan sifat pemurah, sifat menghargai ini orang melajari mengaji. Maka ada guru-guru mengaji itu kan harapan kaum baca rawi, baca Quran, jadi dihargai juga guru mengaji itu. Ini Abah Guru Sekumpul diajari oleh abah beliau tentang sifat dermawan, tentang cara menghargai orang alim. Meskipun guru Sidin kadang mengharap itu semua, namun walaupun hidup sakit-sakitan. Dalam riwayat Abah Guru Sekumpul tuh ya Allah, kalau wajian melihat nang musola Sidin, rumah Sidin nang di Matapura nang di Sekumpul tuh itu pas Sidin sukses. Waktu Sidin halus, rumah Abah Sidin, Mama Sidin sakit tawing bungkasan di sini. Makan kadang kayak orang, kadang bersamaan, iwaknya sedikit, tidak semewah apa yang kita bayangkan sekarang Abah Guru Sekumpul sakit. Tapi walaupun ekonomi di bawah standar kayak orang sakit-sakitan, namun tidak mematahkan semangat beliau, Abah Sidin, abahnya Guru Sekumpul, untuk mendidik anak bagaimana cara menghormati orang alim, bagaimana berterima kasih, bagaimana sifat dermawan dengan orang kada engket. Dan ini terjadi setelah Abah Guru Sekumpul, Sidin berduit, Sidin sugih, Sidin apa. Padahal beliau apa? Kada terdengar Guru Sekumpul bisa menjaga toko atau bisnis lo, tapi itulah karomah. Duit itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari tangan-tangan manusia yang ditunjuk oleh Allah Taala. Beliau diberi orang sini ada sampai tanpa malam dibagikan beliau. Banyak orang-orang yang merasakan bagaimana kedermawanan Abah Guru Sekumpul, apalagi dengan para habaib-habaib, sifat dermawan yang itu perlu kita contoh. Jadi kita perlu juga niat dari rumah hadir peringatan Isra dan Mi'raj Nabi SAW dan juga sekaligus haul Abah Guru Sekumpul itu kita niat mulai rumah. Ya Allah, berdoa dalam hati, ulun niat dari rumah turun ke pengajian, ke acara saruan. Untuk apa? Untuk mengambil hikmah daripada Sahibul Manaqib. Hikmah dari siapa? Dari cerita Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, betapa pentingnya sembahyang. Kada kegampangan Nabi aja kada pernah sejarahnya meninggalkan sembahyang. Padahal Sidin nang jelas-jelas nang dijamin masuk surga miftahil jannah. Kemudian niat dalam hati, ya Allah, ulun ini menghadiri acara Abah Guru Sekumpul haul Sidin, ya Allah, berikanlah pandangan khusus ulun kawa mencontoh beliau. Allah Ta'ala berfirman menegaskan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh terdapat daripada kisah-kisah mereka, kisah para nabi, para kekasih Allah Ta'ala, wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibratun li ulil albab. Kita ambil pelajaran. Abah Guru Sekumpul memiliki sifat dermawan, sifat kasih sayang. Sampai dalam riwayat Abah Guru Sekumpul itu pernah bersedekah tidak kurang dari 1 miliar. Ada yang mendengar orang menyumbang 1 miliar dalam satu malam. Nah,
Itu titipan Allah aja beliau merasakan. Apakah berkurang harta beliau? Tidak. Sampai sekarang dikenang orang. Di mana-mana kita melihat haul guru sekumpul. Orang-orang ini mengambil berkah dengan apa? Dengan momen-momen seperti ini. Makanya mengarahnya sekumpul berkat guru sekumpul, kita berkumpul. Ganal benar beliau pahalanya jutaan umat sebab nama beliau aja hanya ngaran sidin, jasad sidin sudah disekumpul ditanam. Namun nang kaya sidin itu ada di tengah-tengah kita. Gambar-gambar sidin, foto-foto sidin 99% ulun yakin ada di dalam rumah bubuan pian seberataan. Yang ada? Ya. Ada. Ini nah, gambar-gambar kayak ini nah. Jangan disia-siakan, dipotongkah gambar sidin tuh dibingkai. Ini kadang ya Allah, kurang lebih lu gambar orang partai rancak ya seneng kopi WC. Makanya kalau bila ada gambar-gambar Habib apa, mereka menggambar ulunnya, ayo itu panjang di WC. Halo, itu benar kayaknya gambar musona bagus benar nyamuk coba spanduknya ya ampun sidin ya spanduk nama cetak spanduk nah potong bingkai nah anak di muka situ nah foto Habib rancak jangan dijadikan atap menambal-nambal jangan. Nah itu penting nih spanduk-spanduk seperti ini. Kadang kita ingat panitia-panitia. Ulun pesannya cek kawanan panitia. Gambar-gambarnya seperti itu jangan sampai kita kena kejajak-jajak terlangkah-langkah akhirnya kita anak mahaul berujung katulahan itu nang katulahan nang kada kerasaan saja. Mudahan kita dapat berkah beliau segala. Amalan-amalan guru sekumpul sholawat. Kalau guru sekumpul mengetek-ngetek aja, tidak lebih dari tidak kurang beliau tuh bersolawat daripada 25.000 solawat. Beluman maulid habsyi, beluman burdah, beluman dalailul khairat. La ilaha illallah. Beliau, zikir beliau. Sehari tidak kurang 25.000. Kan kita amalan-amalan beliau. Itu yang perlu kita contoh orang kayak beliau itu orang alim. Allah Ta'ala berikan anugerah suara yang merdu. Mungkin apabila kita menyetel MP3 ataupun radio ataupun suara yang mana di sana ada maulid, kita sudah kau mendengar itu suara guru sekumpul. Tawa. Ada khas sudah. Padahal suara itu sudah tidak ada lagi semenjak 17 tahun yang lalu. Namun ada masih memori tersebut ada di generasi sampai ke generasi selanjutnya. Dan kita doakan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mungkin kita dalam 17 tahun terakhir ini kau mengadakan haul. Mudah-mudahan 18 yang ke 19 20 yang sekarang haul ini akan terselenggara lebih ramai dan lebih meningkat lagi. Takutannya kan cucu-cucu kita kan bapak ya haul di sini sudah mati juga ya. Hati-hati. Peringatan haul ini kalau karena sampai di mana kita ajarkan lawan anak kita, lawan bini kita, lawan generasi kita supaya ini bujur-bujur melestarikan leluhur kita mengadakan acara seperti ini apa? Supaya kita berkumpul, berzikir, bersolawat. Dengan apa? Dengan acara seperti ini. Mungkin itulah baca maulid serongan lawan baca maulid nemu kumpul kayak ini. Lain rasanya. Kemudian nantinya kita bertahlil, berzikir, itu niat kita. Di sini kita berzikir kepada Allah Ta'ala, kita hadiahkan pahalanya kepada abang guru sekumpul. Kalau abang guru sekumpul tuh sidin apa? Ada itu pahalanya membulik loh kita. Sidin orang alim ya, lagi ya dikirim aja alim sudah aja sidin itu banyak banget amalan. Ada nang kayak itu pak. Itu membulik lawan kita. Kita berdoa kepada seseorang, malaikat paminkan walaka misla zalik, engkau nang kayak itu juga jangan malaikat kan. Kita mendoakan Allah maghfir lahu, kita diampuni juga, Itulah orang-orang yang dipandang oleh Allah Ta'ala dengan ainur rahmah.
rahmat Allah Subhanahu wa taala pada nabi kita, kemudian nabi kita menurunkan kepada sahabat-sahabat beliau, generasi tabi'in sampai generasi sesepuh kita, guru-guru kita, dan sehingga Abah Guru Sekumpul walaupun 17 tahun beliau telah wafat, namun kita masih merasakan aura kasih sayang beliau. Kita berkumpul, masih tergenang kita wajah-wajah orang-orang alim, wajah Abah Guru Sekumpul, apalagi syair-syair yang mirip-mirip dengan gemanya di Sekumpul itu melahirkan batin kita mengenang seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hati-hati seseorang tertutup, hati-hati seseorang itu buta, kada berlampu lagi karena mengingat sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Akan tetapi mengenang kekasih Allah Ta'ala itu dapat menghidupkan hati kita. Dan keberkahanlah yang kita dapatkan, umur kita berberkah. Almar'u ma'aman ahab, timbullah rasa cinta kita. Kemana kita mencintai siapa kita? Mencintai para alim ulama. Walaupun kita kada alim, tapi dengan modal cinta tadi, almar'u ma'aman ahab, jar Nabi, orang-orang yang paling beruntung tuh kayak ini Pak, almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan nantinya dengan yang dicintai. Mudahan kita mendapatkan cinta yang bujur-bujur cinta kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita beruntung warga Kalimantan Selatan ini jadi sorotan publik. Kalau kita mengungkap karomah Abah Guru Sekumpulnya kada habis-habis yang dirasakan oleh orang-orang yang dekat sama beliau. Bahkan ulun pernah sendiri mendengar dari orang dekat beliau bahwasanya beliau ini memiliki kemuliaan yang dimiliki oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan para wali-wali Allah taala dapat bertemu Nabi Muhammad yaqzatan wa manama, secara jaga ataupun di dalam mimpi. Kalau sudah seseorang itu bertemu dengan Nabi Muhammad, itu kegundahan dunia habis. Yang ada di depan ini adalah pandangan rahmat. Itulah yang ada pada diri Abah Guru Sekumpul. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Di dalam hadis, seorang itu dimatikan atas kebiasaannya. Coba kita lihat, Abah Guru Sekumpul diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada ketika orang bulan Rajab. Jadi orang mengatakan Rajab, mengatakan jiwa haul Guru Sekumpul. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu mati, meninggal sebagaimana beliau kebiasaan dalam hidup. Guru Sekumpul tidak lepas dengan mengingat Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun diwafatkan pada ketika orang bulan Rajab mengingat Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj beliau sekaligus memperingati haul beliau. Memang kebiasaan beliau di dunia mengingat Nabi Muhammad. Jangan heran setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat, orang-orang mengenang beliau pada ketika musim orang mengenang peristiwa Nabi besar Muhammad SAW. Ini perlu dicatat. Apakah ini faktor kesengajaan? Kada. Atau tidak disengaja? Kada. Inilah sudah Allah Ta'ala menginginkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala pada ketika orang ini disatukan dalam satu bulan yang penuh berkat. Ini adalah bulan Rajab. Kita mengetahui bulan Rajab, Allah mubarik lana fi Rajab jangan wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Keberkahan yang ada bulan Rajab, dari awal malamnya aja sudah malam yang mustajab. Nabi mengadakan tangan memohon kepada Allah, Allah mubarik lana fi Rajab, ya Allah, berikanlah kami keberkahan bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban.
Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umur kami untuk berjumpa bulan suci Ramadan. Mudahan kita panjang umur sebenarnya. Amin. Tinggal beberapa bulan, 2 bulan kurang lebih Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Bulan pertama Nabi meminta keberkahan, Allah barik lana fi Rajab. Wa Sya'ban, ya Allah berkahi bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikanlah umur kami bulan Ramadan. Lihat berapa banyak orang-orang dekat kita yang mungkin tahun lalu Ramadan bersama kita sholat tarawih, yang mungkin tahun lalu hari raya lebaran lawan kita sama-sama. Apakah tahun ini masih ada sidin di liga kita? Berapa banyak orang yang mungkin menginginkan Ramadan akan datang, anak bersedekah, sekalinya inyanya yang disedekahi orang, dihauli orang banyak. Maka jangan tunda amal-amal soleh. Mungkin kita waktu akhir-akhir Ramadan sedih ditinggalkan Ramadan, sedih bercampur senang. Kenapa? Ditinggalkan Ramadan dan menghadapi hari raya dengan gembira. Tapi ujar Imam Abdullah bin Alawil Haddad, jangan sedih, jangan terlalu sedih Ramadan meninggalkan kita. Karena apa? Ramadan nyesidin, insya Allah tahun akan datang sesuai dengan urutannya. Ini datang sorongan. Ada tuh huruf bulan lo. Ada tuh huruf bulan. Kalau Sa'ban dulu anak. Ada dalam pasti urutannya Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi jari Imam Haddad, jangan kau tangisi kepergian Ramadan, karena Ramadan yang akan datang juga. Tahun akan datangnya datang juga, karena sesuai urutannya Rajab, Syaban, Ramadan. Akan tetapi yang perlu engkau tangisi yaitu Ramadan datang sedangkan engkau sudah di dalam kubur. Itu pesan Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Yang perlu engkau tangisi itu kata beliau apa? Ramadan datang engkau ada di dunia. Kayak ini nah kita alhamdulillah tahun ini mengadakan haul. Pasti ulun yakin bubuan pian mungkin yang acara haul. Kita kan tahun mudah-mudahan kau pulang mengadakan. Pasti kayak itu. Manfaatkan momen-momen seperti ini. Jangan tunda tahun kena, kita kada tahu haul abah guru sekumpul mungkin ada tahun kena, tapi kita sudah mungkin kita termasuk orang yang dihauli orang. Mudah-mudahan umur kita panjang berberkah insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala berkat acara seperti ini, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mengingatkan hati kita ta'alluq dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, betapa pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Ta'ala nih yang masalah sembahyang Isra dan Mi'raj ini gambaran kita mengingat. Artinya kada kegampangan sembahyang itu Nabi langsung dikiau oleh Allah Ta'ala. Tolong jangan remehkan perkara-perkara sepele kayak sembahyang. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dalam kehidupan ini melihat ini acara haul Abah Guru sekumpul meriah. Subhanallah. Kita lihat ada apa dengan guru sekumpulnya, ada apa? Yang maulah hati orang tuh nang kada pernah bertemu beliau cinta. Unsur paksaan kan ada. Mendermakan hartanya untuk menjamu orang itu kan ada paksaan. Ada apa dengan guru sekumpul? Kuncinya adalah beliau menteladani sosok yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan beliau di Kalimantan Selatan nih yang mengenalkan para habaib. Beradab dengan habaib beliau kayak Pak. Kita melihat mungkin dengan di YouTube ataupun di video-video bahari. Beliau bagaimana bersalaman lon Habib, padahal sini itu orang alim. Tokohnya pada saat itu di Kalimantan Selatan. Ketika Habib datang beliau kayak Pak mencium tangan Habib. Ini kita rejak salah adab lon Habibnya kayak kawanan Habib ya. Oh my. Walaupun umur Habibnya itu 6 lebih muda pada kita, cium tangan. Abah Guru sekumpul tuh ada Habib 6 cium sini tangan sini. Padahal Guru sekumpul orang alim.
tokoh Habib itu berebut juga masing-masing berebut. Lalu kayak ini nah, pian adalah foto Habib Anis lawan guru sekumpul di bandara pada ketika beliau menyambut kedatangan Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Itu tangan guru sekumpul nempel ke tangan Habib Anis kayak ini. Itu adab beliau memuliakan ahlul bait. Beliau memuliakan Nabi dengan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita saksikan. Jangan lupa kita dengan para habaib. Jangan sia-siakan keberadaan habaib yang ada di dunia ini, karena itu adalah darah daging Nabi Muhammad SAW. Itu penting banget kita belajar dari sosok Abah Guru Sekumpul ini, belajar pentakziman beliau. Kalau Habib datang ke majelis beliau itu tenggelamnya beliau dalam kecintaan kepada ahlul bait. Sampai-sampai beliau pernah berkata kepada Habib Mustafa Ali Idrus, sudah wafat beliau. Itu beliau seandainya aku disuruh nih meminum banyu yang keluar dari tubuh Habib Mustafa Ali Idrus tadi, aku minum itu keberkahan. Itulah beliau sudah berpingkut dengan Rasulullah SAW melalui perantara yang ada di dunia ini, anak cucu Nabi Muhammad. Syarifah habaib beliau santun, beliau muliakan. Makanya jangan heran orang-orang berkumpul nang rela mengadakan acara haul besar-besaran. Itu apa? Keberkahan semenjak beliau hidup. Allah Ta'ala tampakkan bagi kita yang belum pernah melihat beliau. Belum jujur aja melihat Abah Guru Sekumpul itu cuma sekali aja. Itu pun ada langsung di majelis ini, paling jarak ke sini ke salon. Saking banyak orang pada usia ulun kurang lebih pada saat itu 7 tahun 8 tahun. Aura beliau Masya Allah. Idza ru'u dzikrullah. Apabila kita melihat wajah-wajah orang-orang wali Allah Ta'ala itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah pandangan-pandangan orang-orang yang Masya Allah. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan. Amin. Dari Rasulullah SAW kita menta'zim syiar yang mana peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini mendapatkan pelajaran khusus bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kewajiban fardu sholah perlu kita perhatikan, khususnya kita juga bagaimana kita memperlakukan perintah sembahyang ini di dalam rumah tangga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara anak bini kita. Mungkin kita melihat anak bini kita kada purun membangun subuh, mana purunnya lawan masuk nerakanya. Itu kadang sering kita yang salah-salah dalam memperlakukan anak bini kita. Nantinya di hari kiamat jangan salah ya, inya menuntut, inya masuk neraka divonis kita masuk surga, pacangan kita masuk surga, selangkah lagi dapat panggilan dari belakang, panggilan dari orang yang dekat dengan kita, dengan panggilan kalau abah, mama, abah kada. Wahai orang jahat, di kiau kita orang jahat menoleh sekali namanya anak bini. Kita pacaran masuk surga, inya masuk neraka. Ya Allah, protes ulun. Kenapa ulun jadi masuk neraka tuh gara-gara si inya tuh. Inya beramalan sorongan, tanda tahu-tahu ulun kami nang di rumah. Hati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kullukum ra'. Qul mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in. Ya Nabi, kamu ini kalian semua ini kata beliau orang yang memiliki tanggung jawab pemimpin. Bukan pemimpin hanya pemimpin daerah atau wilayah-wilayah tertentu, tapi kita perlu juga pemimpin dalam rumah tangga. Ini perhatikan masalah sembahyang. Ajak istri kita mengenalkan bini kita kayak sembahyang nang bujur, berguru bujur sembahyang itu penting. Alhamdulillah sih ada guru kita, Guru Haji Fauzi, Masya Allah beliau mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di Amuntai ini ada istilah kata kalau di Amuntai kekurangan guru berdusta. Kitanya aja lagi yang akan belajar. Wah ini zaman ini guru lah, amun alasan kada ada guru kada.
Nang ada tuh alasan kulir, menuntut kulir ke majelis. Dia muntah insya Allah dalam seminggu kan lah. Ulun sudah meneliti 2-3 tahun tuh. Dia muntah dalam seminggu tuh majelis apa aja pasti ada. Habaib paling ketujuh kamu muntah. Ya benar muntah insya Allah. Keberkahan kita. Kapan lagi kita mengambil keberkahan? Itulah saat-saat di situ dalam majelis ilmu kita ajak keluarga kita, anak istri kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala membagikan pemberian-pemberian yang istimewa di dalam majelis-majelis seperti ini. Majelis maulid, majelis zikir, majelis ilmu. Disitulah Allah taala memberikan pemberian-pemberian yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat berkah sebentar. Mudah-mudahan di malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kedua ibu bapak kita. Berkat kita berkumpul pada peringatan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga haul amul suku bulan ke-17. Kita dalam acara ini kita memohon kepada Allah taala, ya Allah, Engkau yang Maha mengetahui hajat-hajat kami, ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami, ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, angkatlah penyakit kami. Ya Allah, di antara kami, ya Allah, memiliki hutang piutang, ya Allah, segeralah berikan solusi untuk menyelesaikannya, ya Allah. Ya Allah, tidaklah kami memohon kepadamu pada hari ini, ya Allah, kami mengetahui Engkau lah yang Maha ijabah, ya Allah. Ijabah seluruh doa-doa kami, ya Allah, ya Allah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadir ya tawassalna ya Allah ilaika bil Habib sallallahu alaihi wasallam hajatina ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, hajat kami dunia bil maisarah wa hajatan fil akhirah bil maghfirah. Allah waqtim lana bi husnul khatimah, tutuplah umur kami ya Allah dengan kalimat la ilaha illallah bi husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, berkat Abah Guru Sukumpul ya Allah, kami memiliki seorang ulama di Kalimantan Selatan ini, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan berkat beliau, ya Allah. Amin. Selamatkanlah negara kami, ya Allah, dari fitnah-fitnah akhir zaman, ya Allah. Angkatlah penyakit-penyakit akhir zaman ini, ya Allah, dari fitnah akhir zaman ini, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah daerah kami, ya Allah, dari musibah malapetaka di akhir zaman itu, baik itu banjir, longsor dan lainnya, ya Allah. Baik itu kebakaran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Berikanlah kami, ya Allah, penghargaan di dalam mimpi kami untuk bertemu melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, sehatkanlah, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah. Sehatkanlah mereka, ya Allah, untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah hidup kami, ya Allah. Luaskanlah rezeki kami yang halal, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya salam, sallimna wal muslimin min jamil ahwal afat wal baliyat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya dzikwatul matin ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ampun maaf minta rela khususnya kepada guru-guru tutuhan sini. Kalau ada dalam penyampaian ulum dapat kehidupan dan kesalahan belum minta rela seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة إلى المصطفى